Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, panelis, kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Provinsi Sepuh, sedulur-sedulur semuanya, baik yang ada di Pendopo Pengayuman maupun sedulur-sedulur yang tersambung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, rahayu, dan sinkro waras. Kita mulai saja acara kali ini, webinar tentang penguatan sejarah Samin Suro Sentiko sebagai cagar budaya, dalam hal ini adalah warisan budaya tak benda. Yang disebut sebagai warisan budaya tak benda sebetulnya adalah warisan budaya yang tidak bisa disentuh, ya, tidak bisa dipegang, jadi sifatnya memang abstrak, tapi dia memiliki nilai sejarah yang penting. Warisan budaya tak benda ini bisa berupa artefak, representasi atau ekspresi pengetahuan, teknologi, dan semacamnya yang ada di dalam satu komunitas atau masyarakat tertentu. Sejarah Samin juga sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda nasional oleh Kemendikbud. Kalau tidak salah itu ditetapkan tahun 2019. Ya, webinar kali ini berangkat dari situ. Kita mau mencoba bertanya sebetulnya, setelah Samin Suro Sentiko ini ditetapkan sebagai sebuah warisan budaya tak benda secara nasional, gitu. Lalu apa yang mestinya terjadi? Apa yang harus dilakukan? Apakah cukup dengan sebuah menetapkan secara ini dengan berstatus sebagai sebuah warisan budaya tak benda? Gitu. Judul penguatan sejarah yang ada di dalam webinar ini sebetulnya secara tidak langsung mengisyaratkan panitia dalam ini dan sedulur sikap yang ada itu melihat ada ruang untuk peningkatan atau pemajuan dari warisan yang sudah ditetapkan itu sendiri, atau barangkali memang belum kuat, ya. Bukan hanya bisa dikuatkan, tapi memang barangkali belum kuat, itu yang sempat ini muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Adakah agenda bagi pemajuan warisan budaya tersebut setelah kemudian ditetapkan dan berstatus sebagai warisan budaya tak benda? Itu sebetulnya yang ingin coba kita gali dalam webinar kali ini. Apakah laku Samin ini masih kompatibel dengan semangat zaman sekarang ini? Kalau kita lihat sejak perkembangannya kan Samin selalu berhadapan-hadapan dengan sistem yang lebih besar. Ketika era kolonial sangat jelas, ya, dia dianggap sebagai pembangkang gitu. Bahkan setelah merdeka di era Orde Baru, ya, prinsip-prinsip kemandirian, kesederhanaan yang dimiliki oleh sedulur-sedulur Samin itu jelas tidak seiring dan sejalan dengan ideologi pembangunan yang diusung oleh Orde Baru. Dan pada situasi sekarang yang paling baru, kita juga melihat relasi yang bentuk laku dan relasi sedulur-sedulur Samin ini dengan alam membenturkan mereka juga dengan industrialisme yang mulai masuk ke wilayah-wilayah di sekitar mereka. Nah, saya sempat curiga gitu, ya, jangan-jangan memang orang-orang semacam Mbah Lasio, Mbah Pramugi, kemudian Lek Tejo, Mbah Salim, Kang Gun ini bukan orang-orang yang kompatibel memang dengan zamannya. Mereka adalah orang-orang yang salah kongso gitu. Yang lahir di zaman yang salah gitu. Jangan-jangan gitu, ya. Itu ada kecurigaan. Atau sebaliknya. Jangan-jangan justru laku Samin ini adalah sebuah alternatif, sebuah tawaran baru menghadapi kenyataan bagaimana modernisme ternyata juga mengalami kebuntuan dan tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah besar yang dihadapi oleh dunia. Barangkali juga, siapa tahu, barangkali webinar kali ini yang menghadirkan tokoh-tokoh matoh gitu, kalau orang Pati, Blora, dan Rembang menyebutnya, orang-orang matoh ini untuk bisa melihat atau menungkil hal tersebut, sehingga kita bisa paling tidak membuat semacam agenda ke depan gitu, berupa rekomendasi atau apapun yang berkaitan dengan Samin. Baik, kesempatan pertama akan kita dengarkan, kita simak apa yang ingin disampaikan oleh Pak Hilmar Farid, Dirjen Kemendikbudristek. Silakan. Selamat malam, Rahayu.
Salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati panitia peringatan 1 abad Samin Suro Sentiko dan juga para narasumber, teman-teman hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama tentu saya mohon maaf tidak dapat hadir langsung dalam kegiatan ini, tetapi tentu ini tidak mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir dan tentunya peringatan yang sangat penting ini. Seperti kita tahu bahwa perjuangan Samin Suro Sentiko di abad yang lalu dan memasuki abad ke-20 punya bekas yang mendalam di dalam jejak perjalanan bangsa. Saya sendiri belajar sejarah waktu mahasiswa dan tentu sebagai mahasiswa di jurusan sejarah berulang kali belajar mengenal perjuangan dari Samin Suro Sentiko ini dan juga masyarakat untuk gerakan Samin secara umum. Dan apa yang saya pelajari di masa lalu itu cukup membekas karena ini memang sebuah gerakan yang sifatnya khas dan kadang juga disalahpahami disebut sebagai gerakan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial dan juga banyak sekali label yang diberikan kepada gerakan ini. Tapi sesungguhnya di mata saya, dalam pemahaman saya, gerakan ini sesungguhnya adalah sebuah gerakan kemanusiaan untuk memuliakan kedudukan manusia di dalam hubungannya dengan alam dan juga dengan sesamanya. Dan ini tentu adalah catatan yang sangat penting dalam perjalanan kita, terlebih lagi di masa sekarang. Jadi kalau mungkin orang menilai bahwa ini adalah gerakan sosial yang berasal dari masa lalu dan tepatnya itu di dalam sejarah, saya melihatnya agak berbeda bahwa sebetulnya apa yang nilai yang terutama ingin dikomunikasikan melalui gerakan ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Kita sekarang di masa COVID sudah berlangsung selama 2 tahun dan banyak dari kita sudah memperlihatkan betapa pandemi ini terkait dengan kesalahan manusia di dalam berhubungan dengan alamnya. Tidak ada kearifan di sana ketika kearifan ditinggalkan dan kemudian nilai-nilai material jauh lebih menonjol, kerusakan terjadi dan selanjutnya kita memetik hasilnya berupa pandemi itu. Dan di tengah upaya untuk bangkit kembali dari pandemi ini, muncul banyak pertanyaan, apa sumber yang harus kita rujuk? Kalau kehidupan modern yang sudah dikembangkan dari zaman kolonial sudah jelas terlihat batas-batasnya. Ada banyak hal yang tidak dapat dijawab oleh sistem modern ini. Dan tidak sedikit sekarang ini orang yang berpaling mempelajari kembali sejarah berbagai macam gerakan, termasuk gerakan Samin ini, untuk memetik nilai-nilai kearifan kebaikan yang ada di dalam gerakan-gerakan tersebut untuk menjawab pertanyaan kita hari ini. Dan saya sangat berharap bahwa peringatan 1 abad dari Samin Suro Sentiko ini bisa juga masuk ke wilayah itu. Jadi bukan hanya sekedar kita mempelajari apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga melihat relevansi dari masa lalu untuk kehidupan kita sekarang. Dan tentu saya melihat para narasumber adalah orang-orang yang mumpuni di bidangnya, bisa membuka sebuah percakapan baru, dan kita berharap setelah peringatan ini tentu apa-apa yang dibicarakan pada malam hari ini juga bisa ditularkan sehingga terus saja menjadi bahan penjelasan dan juga sumber inspirasi bagi kita semua. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf tidak dapat hadir langsung, berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian saya akhiri. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Hilmar Farid. Paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita highlight di sini, bahwa tadi catatan bahwa ini bukanlah perlawanan. Ini nanti bisa jadi diskusi yang menarik sebetulnya, bukanlah perlawanan sosial, tapi kita semua pasti setuju bahwa ini adalah sebuah gerakan kemanusiaan untuk memanusiakan manusia gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi juga, saya pikir adalah statement yang menurut saya sebenarnya agak sedikit banyak retorik bahwa ini laku Samin ini mempunyai potensi untuk memberi jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia di era modern sekarang. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.